Energi bersih, transisi hijau, kendaraan listrik, sound familiar right? Ini narasi masa depan, dan di jantung narasi ini ada Indonesia. Kita dibilang Raja Nikel, kita punya emas hijau. Di balik ambisi dunia menuju energi bersih dan kendaraan listrik, ada kisah gelap yang jarang kita dengar. Nikel yang dijuluki emas hijau kini menjadi komoditas strategis yang menggerakkan revolusi energi global, dan Indonesia Berdiri di pusatnya. Hari ini kita nggak ngomongin valuasi atau profit, kita ngomongin harga. Harga yang sebenarnya atau the hidden cost, sebuah opini dan rentetan investigasi membongkar apa yang mungkin jadi salah satu skandal korporasi terbesar dalam sejarah energi hijau kita. Video investigasi yang beredar luas mengungkapkan skandal besar yang melibatkan PT Trimegah Bangun Persada Tbk, anak perusahaan Harita Nikel. Selama lebih dari 1 dekade, perusahaan ini diduga menutupi pencemaran beracun di Pulau Obi. Sementara dunia memuja kendaraan listrik sebagai simbol masa depan hijau, masyarakat lokal justru hidup di tengah air beracun dan udara yang tercemar. Narasi emas hijau yang katanya membawa kemakmuran justru berubah jadi mimpi buruk. Penelitian jurnal ekonomi menunjukkan bahwa hilirisasi nikel meningkatkan ekspor besi dan baja Indonesia secara signifikan. Namun, keberhasilan ini tidak menutup fakta bahwa pembangunan ekonomi terjadi di atas kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial. Nilai ekspor memang naik, tetapi biaya lingkungan ditanggung oleh masyarakat lokal. Udara tercemar, air beracun, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Zat yang mencemari Pulau Obi bukan sembarang limbah, namanya chromium hexavalent atau CR6, yaitu senyawa karsinogenik mematikan. Zat ini terkenal dalam kasus Erin Brockovich di Amerika Serikat. Dokumen internal Harita Nikel sejak 2013 menunjukkan kadar CR6 di air limbah mereka mencapai hingga 19 kali batas aman. Menurut penelitian dalam Jurnal Ilmiah Lingkungan Kebumian, kadar chromium hexavalent atau CR6+ di sungai sekitar tambang nikel di Konawe Utara mencapai level 3,5 kali batas legal. Penelitian ini memperkuat temuan investigasi lapangan di Pulau Obi, di mana sumber air warga Kawasi juga menunjukkan indikasi pencemaran logam berat serupa. Fakta ilmiah yang membantah klaim perusahaan yang menampilkan air layak minum dari area yang sudah terkontaminasi. Air limbah ini mengalir ke mata air desa Kawasi yang digunakan sebagai sumber utama air minum warga, dan selama bertahun-tahun mereka tidak pernah tahu bahwa yang diminum adalah racun. Namun kerusakan tidak berhenti di air. CR6 meracuni ekosistem laut, menurunkan populasi ikan, dan merusak lahan pertanian. Dan nelayan kehilangan hasil tangkapan. Petani gagal panen. Bagi mereka, transisi energi global berarti hilangnya sumber kehidupan. Sebuah ironi tragis, energi bersih di dunia luar, tapi kehancuran di rumah sendiri. Skandal ini mencapai puncaknya pada tahun 2023, saat Harita Nikel meluncurkan IPO senilai $660 juta Amerika Serikat. Dokumen dan laporan menunjukkan bahwa perusahaan menyembunyikan bukti kontaminasi dari para investor global. Mereka menampilkan citra bersih, bahkan memamerkan air tercemar seolah-olah layak minum. Ini bukan sekedar pelanggaran lingkungan, ini adalah kejahatan korporasi, bentuk manipulasi pasar dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Kajian dalam jurnal Silva Lestari menegaskan bahwa lonjakan produksi nikel nasional telah menyebabkan deforestasi masif, degradasi habitat, dan pencemaran air laut serta udara di kawasan tambang Morowali, Kolaka, dan Halmahera. Studi tersebut juga mencatat perubahan warna air laut menjadi coklat dan tingginya kematian ikan akibat sedimen limbah nikel. Temuan yang identik dengan kondisi laut Teluk Weda dan Pulau Obi dalam video investigasi. Pertanyaannya, di mana pengawas lingkungan kita? Skandal ini tak akan bertahan lama jika pengawas berjalan dengan benar. Laporan investigasi menunjukkan bahkan ketika Kementerian Lingkungan Hidup mengetahui pelanggaran sejak awal, tindakan tegas tak kunjung datang. Beberapa oknum bahkan disebut-sebut menunda pemberitahuan kepada masyarakat, dengan kata lain memberi waktu bagi perusahaan untuk beres-beres citra. Kelemahan pengawasan ini menjadikan hukum seolah tak berdaya di hadapan modal besar. Nikel dari Obi nggak berhenti di situ. Ia mengalir jauh ke rantai pasok baterai global sampai ke Tesla, BYD, Volkswagen, bahkan Mercedes-Benz.
mobil-mobil listrik yang diklaim ramah lingkungan ini bisa jadi membawa jejak racun dari perairan Indonesia. Meski produsen besar ini mengaku telah melakukan audit, namun sebagian memilih diam dan menutup mata terhadap sumber bahan baku mereka. Mereka berlindung di balik alasan plausible deniability, seolah nggak tahu asal bahan bakunya, sebuah bentuk plausible deniability yang membiarkan kejahatan terus berulang. Kasus Haritha Nikel adalah sebuah potret buram dari transisi energi global, di mana green future dibangun di atas penderitaan masyarakat kecil. Revolusi EV tidak dapat dibangun di atas polusi beracun dan kebohongan korporasi di negara berkembang. Kerusakan lingkungan kronis di Pulau Obi yang ditutup-tutup oleh Haritha Nikel menunjukkan kegagalan total dalam prinsip Environmental, Social, and Governance atau ESG. Hal ini memburuk ketidakadilan lingkungan di mana masyarakat rentan menanggung biaya tersembunyi dari gaya hidup hijau global. Ketika prinsip ESG hanya menjadi jargon, yang tersisa hanyalah ketidakadilan dan kehancuran. Pulau Obi telah membayar harga yang mahal untuk mimpi dunia yang hijau. Penelitian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kehadiran industri nikel di Morowali memang meningkatkan pendapatan masyarakat melalui lapangan kerja. Namun, studi itu juga mencatat dampak sosial negatif, diantaranya budaya konsumtif, ketergantungan ekonomi, dan hilangnya motivasi masyarakat untuk berusaha mandiri. Kini, keputusan ada di tangan kita semua. Mereka harus menegakkan hukum tanpa kompromi. Industri global harus bertanggung jawab tanpa alasan. Dan Haritha Nikel harus membayar kembali bukan dengan janji, tapi dengan aksi membersihkan, mengganti rugi, dan memulihkan. Transisi energi tidak boleh dibangun di atas air beracun dan paru-paru rakyat yang sesak. Indonesia membutuhkan tata kelola baru yang mengutamakan keadilan ekologis, bukan hanya pertumbuhan ekonomi.